Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah visual kita. Hari ini, kita bakal pakai topi detektif finansial kita nih, buat nyelidikin satu kasus yang lagi rame banget diomongin di pasar saham. Oke, langsung aja kita selami bareng-bareng. Kita bakal membedah secara khusus situasi saham WBSA yang sekarang lagi nyangkut di papan full call auction atau FCA, tepat di hari kelimanya. Dari data sumber analisis kita, ternyata ada banyak banget petunjuk tersembunyi yang seru buat kita bongkar. Nah, pertanyaan terbesarnya, dan mungkin alasan kalian nyimak analisis ini adalah, kenapa sih saham WBSA ini belum bangun-bangun juga? Pasti banyak kan dari kalian yang berekspektasi saham ini bakal cepet pulih, ya minimal nyentuh zona kuning lah. Tapi realitanya, WBSA malah tidur pules dan balik nyentuh auto reject bawah atau ARB di hari kelima masa FCA ini. Kok bisa begitu? Yuk kita cari tahu. Biar investigasi kita terarah, ini nih agenda kita hari ini. Kita mulai dari misteri hari kelima WBSA, lanjut bedah broker summary, ngelihat aturan FCA, ngitung kapan keluarnya, terus prediksi pasca FCA, dan ditutup sama peluang swing di kondisi market sekarang. Singkat, padat, jelas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misteri WBSA di hari kelima ini. Coba kita lihat rekam jejak harganya. Kalian harus lihat angka gila ini, 600%. Saham WBSA ini tuh sebenarnya udah meroket sejauh 600% dari harga IPO awalnya yang cuma di 168. Coba bayangin. Jadi, poin krusialnya gini, buat para pemain besar atau pemegang saham awal, mereka itu ibaratnya udah duduk manis di atas tumpukan cuan yang masif. Fakta ini ngasih kita konteks yang sangat logis kenapa kok beberapa pihak santai-santai aja, nggak ikutan panik, dan lebih milih diam mantau selama masa FCA ini. Lanjut ke bagian kedua, membedah data broker summary. Ini penting banget buat ngejawab siapa sebenarnya yang lagi nampung barang. Nah, data ini dengan brilian ngasih lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kelihatan banget kan broker MG ini terus-terusan keluar dan jualan barangnya. Tapi di sisi lain ada akumulasi yang jelas banget dari broker MU dan DR. Dan yang paling menarik perhatian nih, sumber kita nyatat kalau broker CP ketahuan lagi ngambil barang di pasar nego di kisaran harga 1182. Menarik kan, ada pihak yang justru ngelihat peluang emas di tengah penurunan ini. Masuk ke bagian ketiga, aturan FCA dan posisi underwriter. Kita lihat seberapa ketat sih batasannya. Jadi gini, di papan full call auction itu likuiditas dan transparansi order benar-benar dibatasi. Sumber analisis kita yakin banget kalau selama saham ini masih terkurung aturan ketat FCA, para underwriter itu nggak bisa dengan leluasa take profit atau keluar dari posisi mereka. Intinya, mereka tuh kayak lagi dikunci. Karena mereka belum bisa jualan maksimal dan harganya juga udah naik tinggi banget sebelumnya, opsi paling masuk akal buat mereka yang hold atau mendiamkan saham ini dulu buat sementara. Sekarang bagian keempat, ini yang paling ditunggu-tunggu. Kapan sih saham ini akhirnya keluar dari FCA? Mari kita hitung hari bursanya bareng-bareng. WBSA sekarang kan masuk hari kelima di FCA nih. Bursa itu butuh hitungan hari aktif tertentu buat ngelepas status ini. Tapi masalahnya, kita ada libur panjang di tanggal 14 sama 15 besok. Kalau libur ini dimasukin ke hitungan, sumber kita memproyeksikan kalau pintu FCA ini kemungkinan baru akan resmi dibuka di tanggal 18 atau 19. Jadi ya, kita masih punya waktu sekitar 1 mingguan lagi dari sekarang. Bagian kelima, prediksi pasca FCA dibuka. Kira-kira bakal gimana pergerakannya setelah bebas nanti? Siap-siapnya, begitu status FCA ini dicabut, langkah pertama yang bakal kejadian adalah volatilitas parah. Harganya pasti bakal gerak liar banget karena orderan yang selama ini tertahan akhirnya dieksekusi semua. Tapi langkah keduanya yang bikin deg-degan, ada potensi pergerakan naik setelah volatilitasnya mereda. Kenapa? Karena saham yang beredar bebas di pasar itu nggak terlalu gede, dan underwriter-nya belum jualan. Saking pedenya, analis dari sumber kita, yang kebetulan lagi pegang 3 lot, bahkan berencana buat nambah muatan lagi pas FCA dibuka nanti. Gila ya. Terakhir, bagian keenam, peluang swing saat market turun. Gimana strategi kita di pasar yang lagi lesu ini? Analisis kita menyoroti satu realitas penting nih. Momentum saham IPO lagi sepi banget sekarang, dan indeks IHSG juga lagi merah. Tapi tunggu dulu, justru disinilah peluangnya. Ini adalah waktu yang super fantastis buat kita berburu saham-saham diskon untuk swing trading. Sumber kita ngasih contoh cakep banget, saham Bukalapak atau Buka. Sempat turun ke 125, tahu-tahu dia berayun naik sampai ke level 180-an. Cuan dari pergerakan kayak gini nih yang harusnya kita manfaatkan pas market lagi berdarah-darah. Nah, buat kalian yang pengen bisa nangkep peluang diskon kayak gini, sumber kita ngabarin ada satu inisiatif seru. Bakal ada pelatihan swing pendek tanggal 17 besok. Tapi kabarnya, kelas ini tuh eksklusif banget. Bener-bener dibatasi cuma buat 10 orang aja. Tujuannya murni buat bedah strategi dan rumus nangkep peluang swing saat indeks lagi turun.
Pada akhirnya, semua data yang udah kita bedah dari pergerakan broker sampai kalender FCA WBSA ini, keputusannya balik lagi ke tangan kalian. Buat kalian yang udah pegang WBSA dan cuan ratusan persen dari IPO, apa kalian bakal take profit sekarang? Atau mau hold nunggu volatilitas liar pasca tanggal 18 kayak prediksi analis tadi? Atau mungkin kalian lebih milih muter modal buat nyari peluang swing di saham lain yang lagi diskon? Keputusannya ada di tangan kalian para detektif. Teruslah belajar, tetap objektif baca data, dan sampai jumpa di bedah visual kita selanjutnya.